Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak Maria Winda ya. Kalian udah lihat video part satunya kan? Oke, kita lanjut ke video part 2 ini. Nanti di sini kita akan membahas tentang barisan aritmatika ya. Nanti di video part 3 baru kita akan membahas barisan geometri. Oke. Kita langsung aja. Apa itu barisan bilangan aritmatika? Ayo apa? Jadi barisan bilangan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki pola bilangan dengan beda antar sukunya selalu sama. Bingung nggak? Bingung nggak? Oke, kalau bingung kita simpen dulu. Nanti kita lihat di contoh ya. Sebelum masuk ke contoh, itu ada istilah-istilah yang digunakan dalam barisan bilangan aritmatika ya. Seperti U1 atau ada juga yang menulisnya dengan A. Itu disebut suku pertama. Ya, kemudian ada B. B itu beda. Beda itu suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Jadi misal suku kedua dikurangi suku ke-1, bedanya berapa? Kayak gitu ya. Kemudian UN. UN itu suku ke N. Gitu. Masih sama ya seperti di video part 1. Nah, ini nih, kalau kalian masih bingung dengan bilangan aritmatika, kita langsung masuk ke contoh. Ini 2, 4, 6, 8. Coba kita cari bedanya. Beda itu kan suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Nah, ini kita kurangin aja. 4 kurangi 2, berapa? 2 toh? 6 kurangi 4, 2 juga. 8 kurangi 6, 2 juga. Nah, berarti kesini juga dikurangi 2. Berarti berapa ini? 10 ya. 10 ini 12, ini 14. Kayak gitu. Kemudian yang ini, bedanya berapa? 3 toh, ini juga 3, ini 3, ya kan, ini ditambah, tambah. Nah, berarti 15 tambah 3 berapa? 17, 18, terus 21, kemudian 24, kayak gitu kan. Nah, gampang kalau misal kita cuma disuruh nyari suku berikutnya. Nah, kalau misal nanti disuruh nyari suku ke-100, gimana? Masa kalian mau nambahin 3 terus sampai dapat suku ke-100? Itu kan susah banget ya, kelamaan dan angkanya juga banyak. Nah, maka dari itu kita pakai rumus. Rumusnya ini teman-teman ya. UN sama dengan A ditambah N-1B ya. Ini rumusnya. Jadi, misal ditanya suku ke-100, ya U100 sama dengan N-nya 100 ya, karena kan ditanya suku ke-100. Nah, misal kita coba barisan yang pertama ini ya, yang pertama ini ditanya suku ke-100, berarti N-nya kan 100. Nah, di barisan yang ini A-nya berapa? A itu kan suku pertama, berarti 2 kan? 2 ditambah N-1 berarti 100 dikurangi 1 berapa? 99 dikali B, bedanya berapa tadi? 2 gitu kan, berarti hasilnya berapa? 2 ditambah 99 dikali 2, 9 kali 2 18, 198 ditambah 2 hasilnya 200 ya kan. Nah, bedanya ini nggak harus selalu positif teman-teman, bisa aja negatif. Misal kita 8, 6, 4, 2 dan seterusnya. Ini kan bedanya negatif toh. Ya sama aja kalau misal ditanya suku ke-100, ya tinggal suku awalnya berapa? 8 ditambah N-1, 100 kurangi 1, 99 dikali bedanya berapa? Negatif 2. Kayak gitu ya. Berarti sama dengan 8 ditambah negatif 198 sama dengan negatif 190. Jadi suku ke-100 itu nanti nilainya negatif 190. Kayak gitu ya. Jadi beda ini enggak selalu positif tapi bisa negatif gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke deret aritmatika. Deret bilangan aritmatika. Apa itu? Apa itu deret bilangan aritmatika? Deret bilangan aritmatika itu adalah penjumlahan semua suku pada barisan aritmatika ya.
Jadi misal yang suku ini, kalau ditanya jumlahannya ya berarti 2 ditambah 4 tambah 4 tambah 8 ditambah seterusnya, kayak gitu ya. Nah, kalau ada soal jumlah n suku pertama itu sama aja dengan deret ya, itu disimbolkan dengan SN ya. Contohnya 2, 4, 6, 8 yang ditanya jumlah 4 suku pertama, ya berarti tinggal ditambah aja ya. 2 tambah 4 10, 6 tambah 6 12 ditambah 8 hasilnya 20, kayak gitu. Yang ini deret yang ini 6 tambah 9 berapa? 15 tambah 12 27 tambah 15 berapa? 42, kayak gitu ya. Nah, kalau jumlah n suku pertama, kalau n-nya kecil, bisalah ya kita manual jumlahkan. Nah, nanti kalau misal ditanya jumlah 100 suku pertama, nah susah toh, angkanya terlalu besar dan kita terlalu ribet juga ngitungnya. Makanya kita pakai rumus ini aja ya. Ini ada 2 rumus, tapi sebenarnya hasilnya sama, cuma bedanya kalau nanti di soal diketahui suku ke-1 atau A ya, dan diketahui suku ke N, maka kita pakai rumus yang ini. Tapi kalau nanti di soal diketahui suku ke-1 dan bedanya, maka kita pakai rumus yang ke ini, gitu ya, rumus yang ini. Nah, contoh nih, contoh yang deret pertama ini. Coba misal ditanya jumlahan suku ke 100, berarti S 100 sama dengan, ya tinggal kita ngikutin aja ya. Ini kan yang diketahui kan berarti suku pertama diketahui 2. Kemudian yang diketahui apalagi? Apakah suku ke 100 itu diketahui? Enggak ya, enggak diketahui. Yang diketahui adalah beda. Bedanya ini kan tadi plus 2 ya kan. Berarti kita tinggal masukin aja rumus yang ke ini. Berarti 100 dibagi 2 dikali 2, suku pertamanya itu 2, ditambah 100 kurangi 1, 99, bedanya berapa? 2 ya. Tinggal dihitung deh. 100 dibagi 2, 50. 2 kali 2, 4. 99 dikali 2, 198. 50 dikali ditambah berarti 202 ya, bener kan ya. Terus dikali lagi hasilnya 0, 1, 10. Nah, 10.100, kayak gitu ya. Coba yang diketahui suku ke N. Misal ya, misal soalnya kayak gini nih. Nah, contoh soalnya kayak gini nih, diketahui barisan aritmatika memiliki suku pertama 2, ya berarti kan diketahui U1, dan suku ke 100 yaitu 200, berarti diketahui suku ke 100 kan. Tentukan jumlah 100 suku pertama, ditanya S100, diketahui U1 dan U100, berarti kita pakai rumus yang pertama ini ya. S100 sama dengan N per 2, berarti 100 per 2 dikali A, A-nya 2 ditambah UN, U100 berarti 200. Berarti berapa nih? 100 dibagi 2, 50 kan. 2 ditambah 200, 202. Dikalikan lagi, hasilnya sama toh. 5 kali 2, 10, 1, 10.100. Hasilnya sama. Gitu ya teman-teman. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut ke video part 3 tentang barisan bilangan geometri. Oke, sampai jumpa di video part 3.